Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk ke Pak Al Haidar. Kalau kita lihat tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah dan juga intelijen kita sudah sangat tertata dengan baik begitu. Tapi bagaimana dengan penjatuhan hukuman terhadap mereka yang kemudian terlibat dengan teroris itu sendiri? Ya, saya lihat memang nggak ada koordinasi dalam penegakan hukum di Indonesia ya. Misalnya aparat militer, BIN, kemudian polisian, BNPT itu sudah bagus koordinasinya. Polisi itu sudah kadang-kadang sudah menangkap teroris yang sudah membunuh banyak orang. Tapi begitu dihadapkan pada pengadilan, pengadilan itu sepertinya hakim itu nggak punya keberanian, ketegasan untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang yang sudah melanggar hak orang lain. Mengapa Anda melihatnya itu, Pak Haidar? Karena mungkin begini ya, mereka itu kan aparat sipil ya. Aparat sipil itu kan loyalitasnya kepada negara itu agak diragukan sebenarnya secara antropologis. Jadi mereka kadang-kadang lebih mencari aman dirinya dan tidak yakin dengan kemampuan negara bisa melindungi gitu. Jadi mereka merasa terancam ya? Merasa terancam. Jadi kalau sudah merasa terancam, mereka juga nggak berani menjatuhkan hukuman yang sangat besar. Oke, termasuk hukuman mati begitu? Termasuk hukuman mati. Seharusnya kalau sudah ada satu korban mati dari aksi terorisme yang dilakukan oleh seseorang, harusnya juga seseorang itu dihukumi yang berat begitu sampai mati begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Saud Usman. Pak Saud Usman, singkat saja ini terkait dengan penjatuhan hukuman. Apakah ini juga ada peningkatan terkait dengan penjatuhan hukuman kepada mereka yang terlibat ataupun juga sebagai teroris di dalam negeri kita sendiri, Pak? Dalam rangka untuk penegakan hukum terhadap kasus-kasus teror, kita dari BNPT telah mengkoordinasikan dan mensinergikan kepada seluruh aparat penegak hukum dan bahkan secara rutin. Karena memang kejahatan terorisme ini merupakan suatu kejahatan bersifat extraordinary crime. Dibutuhkan kemampuan atau petugas-petugas yang handal. Makanya untuk penyidiknya adalah dari Detasemen 88 Anti Teror dibantu oleh Gultor TNI. Sedangkan untuk penuntutnya adalah dari Jaksa Anti Teror yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung. Demikian juga hakimnya oleh Hakim Anti Teror yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Sehingga mereka ini kita siapkan betul agar nantinya dalam pemahaman suatu kasus teror itu sudah komprehensif dan juga sudah melihat dari berbagai aspek. Sehingga diharapkan nantinya dalam penjatuhan hukuman sudah tepat sesuai dengan perbuatan atau kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku teror itu sendiri. Sehingga dan juga kami melaksanakan perlindungan terhadap para aparat penegak hukum di lapangan. Ini kita upayakan sehingga tidak ada rasa ketakutan dan juga mereka siap dalam melaksanakan tugas di lapangan dengan kondisi kayak apapun di daerah itu. Baik, terima kasih Pak Saud Usman sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Begitupun juga Pak Al Haidar. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Saud Usman merupakan suara semua intelijen kita yang ada di dalam negeri dan menjadi refleksi seberapa siap Indonesia menghadapi teror. Mudah-mudahan tidak ada sebenarnya. Terima kasih Pak Al Haidar sudah bergabung bersama kami juga di Prime Time Talk.